10.30, 5 menit lagi kita mulai. Terima kasih. Iya benar. Jadi bukan punyamu ya. 60 tahun ke atas. Jadi anjuran kami kalau masih ada kawan-kawan di luar yang ingin menghadiri seminar ini, sangat kami anjurkan, karena ini merupakan suatu momen yang penting untuk bisa memperkaya pengetahuan kita di dalam menyikapi kehidupan di usia lansia. Untuk pembicara kami ucapkan terima kasih, selamat datang di HKBP Tamarunang. Kiranya Bapak-bapak diberkati Tuhan dalam memberikan pelayanan ini, karena ini merupakan pelayanan di gereja. Tuhan memberkati. Saya kira begitu dari kami. Dilanjutkan nanti dengan Inang Ketua Seksi Kesehatan sebagai moderator. Terima kasih. Bu Dira. Shalom Mamang Inang. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Apa kabar hari ini? Wah, kayaknya suaranya ini kurang semangat gitu. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Amang Inang yang sudah hadir memberikan waktunya untuk mengikuti seminar hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, Tabib yang ajaib, Bapa Sorgawi yang selalu memelihara kehidupan kita, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menghadiri seminar kesehatan yang merupakan program dari Diakonia Seksi Kesehatan HKBP Tamarunang. Menjadi tua adalah proses alamiah yang normal bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Seiring bertambahnya usia, maka tubuh kita semakin lemah dan rentan terhadap segala jenis penyakit. Tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak lagi produktif. Oleh karena itu, tema yang diambil pada seminar hari ini adalah tetap sehat dan produktif di usia lanjut.
Susunan acara kita yang pertama pembukaan, tadi sudah dilakukan pembukaan. Yang kedua pemaparan materi dan kemudian seksi tanya jawab, baru nanti penutupan dan pemberian piagam kepada pembicara. Baiklah Amang Inang, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memperkenalkan pembicara kita. Pembicara yang pertama yaitu Dr. Stefan Kurniawan. Halo dokter, apa kabar? Baik, kabar baik. Selamat datang di HKBP Tamarunang, dokter. Ya, terima kasih. Dokter Stefan Kurniawan adalah proses pendan yang nantinya akan menjadi SPKVR. KFR. Oh, KFR, ya. Kafe? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, makasih dok bantuannya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami berikan kepada Dokter Stefan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih ya dengan para panitia yang sudah mengundang saya dan Dr. Silvi ke sini membawakan sedikit sharing untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Stefan Kurniawan. Ya, saya sebenarnya asli orang Jakarta. Nah, tadi ngobrol-ngobrol ternyata saya satu kampung sama Pak Pendeta. Nah, tapi ini juga saya sebenarnya baru 6 bulan ada di Makassar, jadi masih baru. Nah, dan jujur saya belum pernah datang ke HKBP, ini pertama kali saya menginjakkan kaki di HKBP dan saya sangat senang sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya saya juga untuk bekerja saya sudah ke beberapa tempat, saya sudah pernah ke Sumba, saya ikut gereja Sumba di sana, saya ke Toraja ikut gereja Toraja ya. Nah, dan sekarang di Makassar, nah mau berbagi sharing sama Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi ini saya diberikan topik pada hari ini mengenai lansia. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini, mungkin ada yang masih belum menginjak usia di atas 60, atau juga sudah ada, atau mungkin kerabat dekatnya, keluarganya ada yang sudah memasuki usia 60 ke atas. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu menambah pengetahuan supaya bisa merawat diri sendiri maupun orang lain yang dekat dengan kita yang sudah memasuki usia lansia. Ya, karena beda bagaimana cara merawat lansia dengan bagaimana cara merawat orang-orang yang masih muda itu berbeda ya, tantangannya akan lebih susah. Nah, jadi judulnya yang akan saya bawakan adalah Kiat Menjadi Lansia yang Sehat dan Aktif. Nah, jadi gimana cara kita sudah memasuki usia lansia, tapi kita tetap bisa sehat dan tetap bisa aktif, sama seperti semangatnya masih muda gitu, ya. Oke, next, oh ya. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu, jadi lansia itu kapan sih kita bisa sebut lansia? Nah, ini berdasarkan WHO. Nah, dari WHO bilang kalau seseorang telah memasuki usia di atas 60 tahun itu bisa disebut lansia. Nah, lalu dibagi lagi ternyata nih sama WHO. Kalau usia 45 sampai 59 itu kita sebutnya masih usia pertengahan, masih middle age, belum masuk ke lansia. Nah, tapi kalau sudah 60 sampai 74 itu biasanya bisa dibilang lanjut usia atau lansia. 75 sampai 90 itu usia tua, sudah yang old, sama sangat tua tuh di atas 90 tahun. Nah, nanti bisa dilihat sendiri kira-kira ada di usia mana ini, ya. Oke, next. Nah, yang namanya kita manusia semakin tua pasti akan ada proses tubuh kita akan semakin lama semakin menurun. Namanya itu aging process. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa kita cegah gitu, ya. Yang namanya penurunan itu pasti akan terjadi. Ya, misalnya pada otot. Ya, pada otot tuh semakin tua pasti akan semakin turun kekuatannya, ya. Pada saraf misalnya pada penglihatan, pada pendengaran, untuk berpikir, untuk mengingat ya, pasti kan semakin lama semakin tua akan semakin
menurun juga. Sama seperti tulang, terutama pada yang perempuan ya. Kalau sudah menopause, biasanya lebih cepat keropos tulangnya. Nah, ya, aging proses ini nggak bisa dicegah, artinya selalu akan ada penurunan. Namun, bukan berarti ini akan menjadi sesuatu yang buruk, karena kita bisa memperlambat proses aging proses itu ya. Nah, kan sering lihat ya, kalau misalnya di film-film ada aktor yang usianya tua tapi badannya masih bagus, masih berotot semua ya, seperti muda gitu ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga dan mempertahankan fungsi-fungsi tubuh kita supaya semaksimal mungkin meskipun terjadi penurunan. Nah, gitu ya. Nah, coba next. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu biasanya ngelihat, oh kalau masih muda, postur tubuhnya nih masih tegap nih, masih bagus gitu ya. Nah, tapi kok semakin tua makin ke depan posturnya gitu, makin mau jatuh ke depan gitu. Nah, itu karena yang disebabkan tadi, karena disebabkan ada proses penuaan pada tulang, jadi semakin lama semakin ke depan. Nah, tapi ini bisa dicegah. Nah, bukan berarti orang yang sudah lansia posturnya pasti seperti itu, tidak. Nah, pasti ada juga di sini yang, oh saya udah tua tapi postur saya masih bagus, nah itu bagus. Ya. Nah, kita harus cegah supaya jangan sampai Bapak Ibu nanti semakin tua posturnya semakin ke depan kayak gitu, karena bisa menyebabkan banyak rasa sakit yang dirasakan, contohnya sakit pinggang, sakit punggung, ya, mau jatuh, resiko jatuhnya tinggi. Nah, ini harus kita cegah nih, ya, dengan cara menjaga postur agar tetap baik. Nah, nanti dikasih tahu gimana caranya supaya kita bisa, apa yang harus kita lakukan supaya postur kita tetap bagus gitu, ya. Nah, karena kalau postur kita semakin lama semakin ke depan kayak gitu, nah itu resiko jatuh akan tinggi. Ya, kalau resiko jatuh tinggi, wah nanti bisa patah tulang, bisa sakit, bisa memar, ya. Nah, jadi kita harus cegah tuh, jangan sampai terjadi. Nah, ya, oke. Nah, ini kita lihat postur yang bagus nih. Nah, kalau postur yang bagus itu kalau kita lihat, kita pura-pura pikir ada garis, ya, ada garis dari sisi pinggir. Nah, itu harus lurus tuh dari telinga sampai ke bawah kaki tuh lurus tuh. Nah, itu postur yang bagus. Nah, tapi kalau ada juga postur yang jelek, kalau misalnya dia terlalu ke belakang atau terlalu ke depan, nah itu tidak bagus. Kenapa nggak bagus? Balik lagi ke tadi, kalau postur nggak bagus bisa nyebabin sakit pinggang. Nah, makanya kenapa kalau saya sering dengar ya, orang tua ngasih tahu ke anaknya, nggak boleh bongkok. Nah, jalannya nggak boleh bongkok, harus tegap gitu. Nanti jelek ininya, nanti sakit gitu. Nah, itu sebenarnya benar. Karena secara nggak sadar, waktu kita membongkokkan tubuh kita ke depan, ya itu mungkin rasa sakitnya nggak dirasakan sekarang, tapi kalau terus menerus sampai besar nanti, sampai tua, itu baru akan berasa efeknya, sakit-sakit pinggang, sakit-sakit punggung gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ada yang mulai sakit pinggang, coba perhatikan posturnya dulu, apa jangan-jangan posturnya nggak benar, apa jangan-jangan selama ini jalannya masih berdirinya juga masih nggak lurus gitu. Nah, karena ini sangat penting, sangat jarang dilihat, disepelekan, tapi ternyata ini tuh sebenarnya sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita memperbaiki postur kita. Gitu ya. Nah, selain postur, nah ini mungkin ada gambar kelihatan nggak ya? Ini adalah bagaimana cara kita melakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, posisi yang salah itu juga bisa nyebabin sakit. Awalnya biasanya cuma sakit-sakit belakang doang gitu. Terus dikasih dipijet, diurut itu enakan. Nah, awalnya biasanya begitu. Tapi kalau terus-terusan, kalau bebannya terlalu berat di belakang, nah yang parahnya bisa menyebabkan saraf kejepit, ya, bisa menyebabkan sakitnya nggak hilang-hilang. Itu lagi menyapu, misalnya lagi ngepel. Nah, tetap kita harus mempertahankan posisinya supaya tetap tegap badannya. Intinya kita nggak mau bikin beban pada tulang belakang kita tuh tinggi, ya. Pada posisi kita nunduk begini, nah itu bebannya tuh akan tinggi sekali di belakang, jadi nyebabin sakit banget gitu. Apalagi kalau kita bongkok ngambil barang. Nah, contohnya yang digambar itu ya, yang kanan bawah itu yang lagi ngambil gambar jemuran itu posisi yang benar. Nah, tapi kebiasaan kan kita sukanya ngambilnya kan begini ya, langsung ambil gini. Barangnya juga berat lagi. Nah, itu sangat beban yang terjadi pada tulang belakang ini
akan tinggi sekali sehingga bisa menyebabkan tulangnya makin cepat keropos, bisa sarafnya kejepit, bisa nyeri bisa tegang pada ototnya. Nah, itu kenapa? Karena bebannya berat di sini. Nah, jadi mulai sekarang boleh dikasih tahu ke keluarganya atau ke diri sendirinya, harus diingat kalau ngambil barang nggak boleh langsung nunduk begini ya. Nah, sama posisinya kalau lagi duduk. Contohnya ada nggak ya? Belum. Nah, coba lihat yang gambar kanan atas itu. Itu kan ada dia lagi mengikat tali sepatu. Posisinya juga lagi duduk. Itu juga sama. Kalau misalnya lagi duduk, itu juga nggak boleh langsung ngambil barang ke bawah. Itu lebih bahaya dibanding ngambil barang sambil berdiri. Ya, jadi kalau bisa, terus gimana caranya kalau mau ngambil barang yang ada di lantai? Nah, kalau saya pribadi, saran pertama saya adalah minta tolong yang masih muda, ya, minta tolong diambilin barangnya. Nah, apalagi kalau berat ya itu pertama yang saya sarankan. Yang kedua, kalau terpaksa banget harus ngambil barang, kayak kemarin saya edukasi juga ke jemaat-jemaat haji yang mau naik haji, itu kan banyak bawa barang tuh, koper dan usianya kan sudah lansia semua. Nah, itu saya sarankan kalau terpaksa banget nih nggak ada orang yang bisa bantuin bawa. Nah, posisinya tuh kalau bisa jongkok dulu. Nah, kayak yang di kanan bawah. Jongkok dulu, baru ngambil barangnya ke atas. Gitu ya, jadi jangan langsung begini. Jongkok dulu, baru ambil. Nah, itu beban yang terjadi pada tulang belakang akan jauh lebih sedikit dibanding kalau langsung ngambil ke depan begini. Ya, terus kalau dilihat lagi itu gambarnya sikat gigi, nggak boleh sampai jongkok ke depan. Nah, kalau diperhatikan nih semuanya menunjukkan kalau posisi tulang belakang ini harus kita jaga banget ya. Karena banyak sekali pasien saya juga yang keluhannya nyeri belakang, ada yang ringan itu ototnya doang yang kena, tapi yang berat juga ada sampai sarafnya kejepit. Nah, itu kan pada usia tua yang tadi saya bilang kalau terjadi penurunan pada fungsi tulang, itu sangat mungkin terjadi, jadi harus kita pertahankan gitu ya. Next. Nah, oh ini nggak jelas tulisannya ya, nah saya bacain aja ya. Jadi tadi proses penuaan yang tadi saya jelaskan di awal itu proses penuaan yang fisiologis. Artinya proses penuaan yang pasti terjadi. Nah, tapi ada juga proses penuaan yang terjadi akibat penyakit. Contohnya kalau misalnya punya penyakit osteoporosis, stroke, hipertensi, osteoartritis, Parkinson, tumor, Alzheimer, itu semua bisa menyebabkan proses penuaannya berjalan lebih cepat lagi, gitu ya. Progresivitasnya atau tingkat keparahannya itu tergantung dari derajat penyakitnya. Misalnya, pasien masih bugar, pasien lansia masih bugar, akan terus terjadi penurunan. Tapi pasien lansia dengan stroke, proses penuaan pada setiap bagian tubuhnya akan jauh lebih cepat, apalagi kalau nggak diatur dengan baik penyakitnya. Gitu. Jadi harus dilihat kalau misalnya punya penyakit lain, kita obati dulu juga penyakitnya, jangan disepelekan ya. Misalnya punya darah tinggi. Nah, darah tinggi itu kan nanti kan bisa kena sakit jantung, kena stroke. Maka dari itu harus kita obatin dulu penyakit dasarnya, barulah kita bisa memperbaiki yang proses penuaannya. Gitu ya. Oke, next. Nah, seperti yang tadi saya bilang, proses penuaan pasti terjadi. Tapi kita maunya itu semua orang menjadi proses penuaan yang sukses. Successful aging. Nah, jadi gimana sih, apa aja sih successful aging itu? Nah, kita lihat secara keseluruhan sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ya. Lalu meminimalkan disabilitas. Nah, yang disebut disabilitas itu artinya ya kemampuan kita ya, seperti tadinya bisa jalan, terus sekarang jadi susah jalannya. Tadinya bisa melihat dengan baik, sekarang jadi susah lihatnya. Nah, kita mau meskipun lansia, kita bisa meminimalkan itu disabilitasnya. Ya, lalu meningkatkan umur panjang itu sudah pasti. Menurunnya morbiditas. Nah, jadi morbiditas itu penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit penyerta lain kayak tadi ya, hipertensi, stroke itu kalau bisa kita nggak adakan. Memperbaiki fungsi fisik dan mental, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas hidup.
Nah, jadi saya rasa juga pasti semua setuju kalau misalnya Bapak Ibu hidup sehat ya, tanpa penyakit, bisa aktivitas biasa, bisa pergi beribadah, pasti kualitas hidupnya akan jauh lebih baik. Nah, meningkatkan kualitas hidup yang baik ini yang menurut saya sih paling penting ya. Nah, pada lansia menurut saya punya hak untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, coba next dulu. Nah, ini harapan kita semua dan terbukti ya berdasarkan statistik. Angka harapan hidup di Indonesia ya dari tahun 2010 sampai 2018 ini. Saya belum nemu yang sampai tahun ini, tapi saya lihat kebanyakan statistiknya sampai tahun 2018 itu semakin lama semakin meningkat. Gitu. Jadi harapan hidupnya manusia di Indonesia kita itu rata-rata di 2018 itu 71 tahun. Nah, berarti yang saat ini sudah di atas 71 tahun, nah berarti sudah melebihi angka harapan hidupnya. Nah, ya harapan kita semua nanti di tahun 2022, 2023 makin naik dia angka harapan hidupnya. Nah, ya next. Oke. Oh, ini kecil banget tulisannya. Balik dulu. Saya bacain aja. Nah, jadi sekarang yang paling penting gimana caranya supaya menjadi lansia yang aktif, sehat, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, kita bisa, ini saya bacakan dulu ya yang nanti saya jelasin. Ada olahraga, nutrisi, istirahat, periksa kesehatan rutin, sosial, dan spiritual. Ya, next. Nah, ini olahraga pada lansia. Nah, jadi meskipun sudah usia di atas 60, sebisa mungkin tetap harus olahraga. Ya, olahraganya kayak gimana nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya sama Dr. Sylvie. Nah, tapi di sini saya mau kasih tahu olahraga tuh mesti gimana sih pada lansia, masih boleh nggak sih olahraga yang kayak masih muda gitu? Nah, kalau berdasarkan Center of Disease Control and Prevention, dia menyarankan orang-orang lansia itu olahraga minimal 150 menit per minggu. Nah, berarti itu boleh dibagi ya, 150 menit per minggu, berarti kalau 5 hari kurang lebih satu harinya 30 menit, Senin sampai Jumat misalnya gitu. Ya, itu yang intensitas sedang, misalnya jalan kaki ya, terus misalnya sebenarnya intensitas sedang tuh menyapu dan lain-lain itu juga masuk ke sana ya. Pokoknya yang istilahnya kita masih bisa bicara, masih bisa ngobrol waktu kita melakukan aktivitas. Atau 75 menit per minggu, tapi intensitasnya yang lebih berat. Misalnya berenang ya, terus naik sepeda, itu misalnya yang aktivitasnya lebih berat. Nah, dan juga disarankan untuk melakukan aktivitas yang menguatkan otot selama 2 hari per minggu. Nah, itu juga penting ya. Seperti yang kita tahu, pada semakin tua otot kita semakin lemah, maksudnya semakin menurun, maka dari itu kita harus melakukan penguatan otot juga supaya bagus ya. Olahraga di sini tuh nggak perlu olahraga yang di gym, yang angkat-angkat, enggak, tapi aktivitas sehari-hari pun bisa kita kategorikan sebagai olahraga ya kalau kita lakukan secara konsisten setiap hari gitu. Ya, next. Nah, ini diet pada lansia ya. Jadi gimana makan yang baik pada lansia? Yang pertama, makannya harus bervariasi, nggak boleh satu jenis aja. Ya, nggak boleh karbohidrat nasi aja ya, harus campur-campur, harus bagus gitu campurannya. Nah, menjaga makanannya tetap sehat. Ya, jadi kalau bisa kurangin makanan yang terlalu berlemak, terlalu asin, ya, terlalu banyak daging-daging, ya. Bukan yang nggak boleh, tapi sebisa mungkin dikurangin, ya. Nah, jadi kalau bisa tetap sehat, harus ada sayurnya, buah-buahan. Nah, pilih makanan yang rendah lemak, saturasi dan juga kolesterol. Nah, kan tadi sudah periksa kolesterol nih. Nah, jadi kalau ada yang sudah tinggi, nah bolehlah dikurangin dulu makan ininya ya, lemak-lemaknya. Nah, terus pilih buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Pilih gula dan garam juga secukupnya. Terlalu tinggi gula, terlalu banyak gula nanti bisa menyebabkan gula darahnya tinggi. Terlalu banyak garam nanti tensinya tinggi. Ya. Karbohidrat seperti nasi, kentang itu juga naikin gula di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau, oh padahal udah kurangin manis-manis nih, kok gula darah masih naik. Nah, tapi nasinya masih banyak. Nah, itu bisa menyebabkan gula darah kita tinggi juga. Ya. Nah, ini juga penting banget minum harus 2-3 liter per hari ya.
jadi nggak dehidrasi ya. Tapi ini juga mesti hati-hati kalau memang punya riwayat sakit jantung, misalnya jantungnya lemah, minuman memang harus dikurangin ya. Jadi tetap konsultasi dulu sama dokter gimana baiknya. Oke, next. Istirahat dan tidur juga penting sekali. Nah, jadi waktunya biasanya itu secara dari data ya, biasanya kalau usia lanjut itu 5-7 jam semalam tidurnya. Fungsinya tidur tuh buat apa sih? Nah, kalau untuk sel-sel tubuh kita itu untuk memperbaiki gitu. Jadi mereka kalau kita aktivitas nih selnya kan bekerja gitu ya. Dia bekerja untuk kita bisa bergerak. Nah, tapi waktu kita tidur, selnya juga bekerja untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi selnya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus gitu. Jadi kalau kita kurang tidur, nah selnya nggak punya waktu tuh untuk memperbaguskan selnya sendiri gitu. Jadi udah kecapean sendiri. Nah jadi tidur itu sangat penting. Nah, dia bisa untuk perbaikan energi, memberikan waktu jeda organ, mengembalikan fungsi mental dan neurologis, meredakan ketegangan dan menimbulkan perasaan kesejahteraan kalau tidur ya. Oke, next. Ini screening kesehatan. Nah, tadi mungkin sudah dilakukan screening kesehatan di depan. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya setahun sekali Bapak Ibu melakukan screening kesehatan yang lebih lengkap, misalnya di rumah sakit gitu ya. Di sini bisa dilihat mungkin yang perlu diperiksa itu tekanan darah. Terus dia ada pemeriksaan darah yang diambil dari sini ya. Ya buat dilihat jumlah darahnya, HB-nya ya. Terus periksa gigi juga penting. Misalnya 1 tahun sekali atau jika diperlukan ya. Nah, karena gigi itu kalau misalnya terlalu kotor juga, terlalu banyak infeksi, itu nanti sakitnya bisa kemana-mana juga, bisa ke kepala, bisa ke telinga ya, bahkan bisa ke jantung juga. Nah jadi gigi itu juga penting sebenarnya diperiksa. Periksa apa gitu ya, nah, periksa mata ya, periksa pendengaran, kolesterol, screening kanker, terus pemeriksaan ini ya, screening untuk kanker payudara pada wanita ya. Nah ini boleh dipertimbangkan untuk diperiksa, lebih bagus kalau misalnya bisa diperiksa ya. Oke, next. Nah ini perilaku yang merugikan. Yang pertama merokok ya. ini kenapa dibilang merugikan? Ya karena rokok itu ya itu kalau sudah masuk semua nikotinnya itu bisa yang proses penuaannya tadi itu akan lebih cepat dibanding yang nggak ngerokok ya. Bukan cuman proses penuaan pada otot tulang juga, tapi pasti pada paru-paru, pada bagian-bagian lain itu juga sangat berpengaruh kalau dari rokok ya. Nah, jantung, nah kafein juga seperti kopi ya, ini sebisa mungkin juga dikurangin pada usia yang sudah lansia. Nah nanti karena efeknya banyak juga untuk jantung, untuk pembuluh darah ya. Nah, sama obat-obatan. Obat-obatan di sini artinya kebanyakan kita dikasih obat sama dokter ya banyak. Nah tapi kita nggak tahu nih cara makainya. Kita cuma baca sekali, kita minum-minum. Nah itu harus sesuai dengan arahan dokter. Jadi misalnya ada sakit pinggang, dikasih obat. Nah tapi setelah itu beli sendiri obatnya, beli lagi sampai nggak tahu berapa bulan minum obatnya, itu juga nggak bagus ya. Jadi memang kalau mau mengkonsumsi obat, tanyakan dulu sama dokter, ini masih boleh nggak dikonsumsi. Dok saya sudah minum ini berapa bulan, boleh nggak saya konsumsi lagi gitu. Itu sebisa mungkin dikonsultasikan dulu ya. Karena beberapa obat meskipun bagus untuk efeknya, tapi ada juga efek samping ya. Oke, next. Nah yang terakhir ini spiritual. Spiritual adalah praktek filosofi yang secara integrasi terdiri dari kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan. Ya ini sebenarnya aspek spiritual ini lebih bagus dijelaskan nanti sama Pak Pendeta ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini itu spiritual itu sangat bagus untuk kehidupan masa tua kita. Ya untuk masalah pikiran, emosi, mental, sama kesejahteraan. Coba next dulu. Next. Nah ini, manfaat spiritual yang baik, terutama di masa lansia. Ya, jadi perasaan lebih puas dengan situasi kehidupan. Nah, kenikmatan terhadap waktu dirinya dan menemukan kedamaian batin. Kemampuan mengendalikan dan menyelesaikan masalah hidup. Sebuah rasa kepuasan yang lebih besar dalam kegiatan dan situasi kehidupan. Lebih aktif dalam kehidupan dibanding
diam dan menonton. Kemampuan membangun kehidupan lebih intim, penuh kasih dan hubungan yang langgeng, sebuah perasaan yang lebih baik dari tujuan dan makna hidup. Jadi intinya, kalau pikiran kita positif, ya, pikiran kita bagus, kita punya spiritual yang bagus, itu secara tidak langsung tuh sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tubuh kita, ya, termasuk kualitas hidup kita, ya. Kalau orang tua saya tuh selalu mengajari mending usia tua dengan mending usia yang tidak terlalu tua tapi memiliki kualitas hidup yang baik dibanding usia lebih panjang tapi kualitas hidupnya nggak baik. Nah ya, jadi yang kita harapkan dari kita dokter bukan cuma dari sakitnya aja. Misalnya ibu datang ke kita sakit pinggang, kita kasih obat sembuh sakitnya, enggak. Ya, kita tuh berharap dengan setelah itunya ke depannya memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, bisa aktivitas lagi, tadinya jalan sakit nggak bisa jalan, kita berharap ibu bisa jalan seperti normal lagi, aktivitas bisa kembali baik. Nah itu harapan kita. Nah untuk mencapai harapan itu nggak bisa cuman berharap dari dokter aja, karena kita kan ketemu cuman sebentar, kita kasih obat, konsultasi pulang. Nah itu harus dari kehidupan sehari-hari di rumah, ya, dengan dukungan dari keluarga dan juga dari perilaku aktivitas yang tadi sudah dijelaskan semua, gitu ya. Jadi harapannya semoga Bapak Ibu semua di sini di masa lansianya nanti yang akan mendatang atau sekarang sudah memiliki kualitas hidup yang baik, gitu ya. Mungkin sekian dari saya untuk ini bahwa sharingnya hari ini semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Baik, Dokter Stefan, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Jadi kita semua semakin memahami bagaimana caranya sih agar posisi tubuh kita tetap tegak, tidak bungkuk gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ini kayak saya juga udah mulai bungkuk tuh dokter. Kemudian karena sudah selesai pemateri dari Dokter Stefan, saat ini kita buka sesi pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan pertama dari Amang Inang, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, saya terkesan tadi antara otot, saraf, dan tulang. Otot, saraf, dan tulang. Ya, 3 kombinasi ini, apakah dia bisa terjadi menurut dokter kalau tidak ada hal-hal yang lain menimbulkan itu? Itu pertanyaan saya, dok. Makasih. Ya, terima kasih Bapak, siapa namanya Pak? Maaf. Bapak Sitinjak. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Sitinjak untuk pertanyaannya. Saya coba ulang pertanyaannya Pak ya. Jadi tadi kan ada penjelasan proses penuaan dari otot, tulang sama saraf ya. Nah, ya otot, saraf, tulang. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah Oke, ya, terima kasih Pak. Oke, jadi gini, sebenarnya otot, tulang, saraf itu satu kesatuan Pak. Ya, dia tuh bekerjanya bareng-bareng. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Contohnya gini, kalau tulang kita keropos di tulang belakang, ya semakin tua kan tulang belakang kita akan semakin keropos gitu ya. Dia akan semakin turun gitu. Nah, pertama otot ini akan bantuin tulangnya nih supaya nggak terlalu sakit,
atau supaya dia bisa terjaga posisi tulang yang di belakang itu, ototnya bakal bantuin, jadi dia akan tegang juga. Jadi dengan ototnya tegang itu, dia akan menjaga struktur tulang yang ada di dalamnya. Nah itu bantuannya dari otot. Yang ketiga bantuan dari saraf adalah, bukan bantuan dari saraf, yang saraf lakukan adalah memberikan rasa sakit. Nah itu kerjanya saraf tuh, oh sakit nih, itu kerjanya saraf. Jadi kerjanya si otot, tulang sama saraf itu adalah sebagai satu kesatuan. Nah tapi prinsipnya gimana caranya diri kita berikan supaya ketiganya bisa tetap baik, Pak? Ya prinsipnya adalah kita nggak boleh kita nggak boleh terlalu pakai atau nggak boleh terlalu diamkan, gitu ya. Artinya satu, kalau kita bergerak gini kan kita pakai otot ya Pak ya, tapi yang sebagai mendasarinya itu kan tulangnya gitu. Dan bagaimana kita bekerjanya itu sarafnya yang bekerja. Jadi tiga lagi, mereka bertiga kerja bersamaan ya. Nah kalau kita sudah usia lanjut ya, bahkan usia muda pun, kalau kita terlalu ngangkat yang terlalu berat gitu ya, jadi kan kita over pakai ya, pas kita pakai banget itu, nah itu ketiganya akan bermasalah, ototnya akan sakit, tulangnya sakit, sarafnya juga sakit gitu ya. Itu makanya kita meskipun sudah tua kita nggak boleh terlalu pakai yang terlalu berat, kita harus pakai yang biasa. Tapi yang kedua kita juga nggak boleh terlalu diamkan. Artinya kita udah tua, kita udah lansia, kita diem-diem aja, nggak ngangkat berat, nggak olahraga, nggak apa, itu juga nggak bagus. Nah karena tulang itu ada prosesnya, dia tuh akan terus-menerus memperbaiki diri kalau kita gunakan gitu. Ya kalau kita diamkan aja dia akan cepat keropos. Gitu. Sama kayak otot, kalau otot kita diamkan aja dia akan semakin kecil ototnya ya. Kalau ototnya kecil udah pasti nggak ada tenaga buat ngangkat-angkat. Nah maka dari itu harus tetap dipakai. Nah tapi pakainya nggak boleh berlebihan. Nah nanti yang bekerja untuk menggerakkannya adalah si sarafnya. Maka dari itu otot, saraf dan juga tulang itu adalah sebagai satu kesatuan yang kita harus bersama-sama kita pakai terus ya. Nggak boleh terlalu didiamkan, tapi nggak boleh juga terlalu dipakai yang berlebihan seperti itu. Nah gitu. Selanjutnya ya kalau dari makanan dan lain-lain itu adalah sebagai penambah supaya kita bisa aktivitas otot sama tulangnya, nutrisi-nutrisi yang didapati itu bisa lebih bagus gitu. Ya, jadi semua itu satu kesatuan gitu ya, yang harus kita pakai dan kita jaga gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Ya. Apa yang kita Oke. Jadi apa yang kita mesti perbuat supaya yang tadi itu semuanya bisa bagus ya Pak ya di usia tua ya Pak ya? Ya oke. Ya, nah jadi pertama yang paling bagus itu adalah exercise, olahraga ya. Seperti apa olahraganya nanti akan dijelaskan sama Dr. Silvi di sesi berikutnya ya. Itu jadi exercise itu nanti supaya gimana cara ototnya supaya bagus. Nah ada gimana supaya tulangnya tetap terjaga, gimana sarafnya tetap bagus, itu juga nanti akan dijelaskan. Yang kedua Pak, hindari penyakit-penyakit lain. Nah contohnya tadi yang kita simpel dulu ya, darah tinggi. Nah darah tinggi memang nggak punya efek untuk otot, saraf dan tulang secara langsung Pak. Tapi kalau darah tingginya menyebabkan stroke, ya itu akan berpengaruh sekali. Nah, misalnya darah tinggi, lalu terjadi stroke. Misalnya satu sisi sebelah kanan atau kiri jadi lemah. Nah, itu otot karena sarafnya rusak, ototnya nggak bisa bergerak dan lain-lain. Maka dari itu, dari saya berharap kita hindari dulu penyakit-penyakit lain. Karena penyakit-penyakit itu bisa berpengaruh jelek terhadap otot, saraf, sama tulang kita. Nah, untuk sehari-harinya kita bisa terus jaga dari makanan kita dan lain-lain. Dan untuk ketiganya sendiri dari terapi exercise itu. Nanti akan dijelaskan sama Dr. Silvi gimana apa yang harus dilakukan, gini-gini semua nanti ada. Gitu Pak ya. Oke. Udah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Amang Hutagalung ya. Iya, Amang Hutagalung. Ya, terima kasih di Inang moderator. Ya, selamat pagi dokter Inang.
Ya, saya hanya mau cerita gini sedikit dokter. Ini orang tua saya, mama. Boleh. Jadi kalau saya ke belakang, opung saya, nenek perempuan saya, opung, itu meninggal 104. 104. Oh. Tapi aktivitas sehari-hari dia ke kamar mandi, tidur, makan masih bisa. Oh. Dia sampai seperti begini dia dokter. Apa itu? Berjalannya huruf. Oh, bungkuk ke jalannya. Oke. Iya. Ya. Ya, Siap. Ah ya, oke. terus opung saya lagi dari mama umur 89. Ya. Itu masih bisa jalan kasih makan babi di kandang. 89. Iya. Wah, hebat. Tapi yang saya heran kenapa ke mama saya umur 76. 76. Kalau sudah berapa kali saya buat ke koordinasi gerakannya Ya. sudah tidak nyambung, dokter. Jadi saya mau tanya, apakah ini karena ada seperti dokter bilang tadi ada penyakit Ya, penyerta ya, atau karena proses faktor lain, pikiran atau apa? Karena menurut saya mama saya selama ini baru 2 tahun ini dokter, Ya. setelah COVID tiba-tiba langsung drop dalam pengertian pergerakan semua ini jadi tidak stabil, jadi tidak koordinasi. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Apakah ada karena faktor pikiran, faktor memang aging prosesnya yang drop, atau ada faktor yang lain, dokter? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus banget ya. Sebelumnya opungnya yang 104 ya? Wah, hebat ya. Ya, jadi memang begini, kalau misalnya tadi kan opungnya kan jalannya nunjuk gini ya. Tapi aktivitas sehari-hari masih bisa ya. Wah, hebat ya. Yang satu lagi usia berapa? 89. Yang bisa kasih makan babi. Wah, hebat. Oke. Jadi memang pertama yang mesti kita tahu ya, setiap orang itu berbeda-beda ya. Meskipun satu keluarga atau ayah anak itu berbeda-beda fungsi sel tubuhnya. Fungsi sel tubuhnya, penuaan tubuhnya ya. Ya, itu berbeda-beda. Termasuk fungsinya juga atau fungsi semualah, fungsi pikiran, pencernaan. Kayak saya sama saudara saya doang yang gemuk nih. Ya, yang lain gak ada yang gemuk padahal makannya sama-sama banyak. Nah, itu karena setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, sama seperti proses penuaan. Pada setiap orang berbeda-beda, dasarnya dulu berbeda-beda. Apalagi kalau ditambahin dengan penyerta-penyerta lainnya. Ya, kita nggak usah pikir ke penyakit dulu. Tapi kalau misalnya dari yang tadi slide saya itu yang ada dari, coba balik lagi bisa, Kak Desi, slide-nya boleh balik dulu. Yang tabel 6 itu, tabel 6 lagi. Nah ini ya, tapi ini kecil sih. Nah, jadi setiap gini, misalnya satu pasien dengan pasien yang lainnya, ibu dengan ibu yang lain, itu proses penuaannya itu sangat dipengaruhi sama ini semua. Ya, yang satu sering olahraga, yang satu nggak pernah olahraga. Yang satu makannya bagus, yang satu makannya jelek. Ya, yang satu istirahatnya cukup, yang satu istirahatnya nggak cukup. Nah, terus terutama yang psikososial sama spiritual. Nah, kalau yang satu psikososialnya pikirannya bagus ya, pikirannya positif, ceria, kehidupan sehari-harinya disyukuri dengan baik ya, itu akan menghasilkan kondisi tubuh yang jauh lebih baik daripada yang pikirannya tidak bagus ya, yang yang kondisi mentalnya juga nggak bagus. Nah, tapi kita nggak bisa salahin juga ke ibunya. Kok dulu ibunya pikirannya bagus, sekarang pikirannya nggak bagus juga sih. Nah, siapa tahu dia punya penyakit bawaan yang menyebabkan pikirannya jadi bermasalah juga. Nah, maka dari itu balik lagi kita harus berpikir orang itu dalam penyakit organik dan juga penyakit yang non organiknya. Nah, organik itu adalah penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya. Ya, misalnya dia punya penyakit di otaknya, ada penyakit, ada stroke, ada penyakit mental, atau gara-gara penyakit pencernaannya pikirannya jadi nggak baik. Itu semua sangat berpengaruh itu. Contohnya kalau ibu tadi mungkin sebelumnya ada sakit COVID ya, atau sakit apa yang lain? Oh enggak ya.
tapi setelah COVID jadi jelek, jadi menurun. Ya, mungkin ada dari segi pikirannya, atau mungkin sebelumnya, atau mungkin ibunya bapak ini punya penyakit lain yang nggak dipunyai sama opungnya, sehingga menyebabkan proses penuaannya jadi lebih nggak bagus, ya. Nah, jadi itu tuh sangat berpengaruh sekali. Nah, lalu kedua tuh dari aktivitas sehari-hari juga. Kalau misalnya aktivitas lebih banyak, lebih sering bergerak dibanding yang diam, nggak bagus, segala macam, itu proses penuaannya akan berbeda, gitu ya. Nah, tapi harus dicari lagi dulu, kalau misalnya penasaran nih, kok bisa ya yang ibu saya umur 70 masih udah nggak bagus, tapi yang 100 masih bagus gitu ya. Nah itu bisa, kalau misalnya penasaran bisa periksa ke dokter dulu, siapa tahu masalahnya tuh bukan dari masalah pikiran atau masalah penuaan, tapi siapa tahu masalahnya tuh dia punya penyakit yang menyebabkan jadi lebih jelek, lebih cepat penuaannya, nah seperti itu. Ya, nah kalau seperti itu kita nggak bisa, juga nggak bisa tebak-tebakan ini sakit apa nggak bisa, kita harus lakukan pemeriksaan. Ya, nah setelah ketahuan, kita obatin sakitnya, terus baru kita kembalikan lagi fungsi kehidupan sehari-harinya seperti ototnya, tulangnya, segala macam supaya bisa aktif sampai tua gitu. Ya, jadi kita mikirnya tuh harus secara holistik. Ya, ibu ini, ibunya bapak ini ada sakit apanya dulu nih yang menyebabkan kondisinya menurun. Nah, kalau dicari-cari nggak ada, nah kita lihat dari segi pikirannya. Apa jangan-jangan masalahnya bukan di organ tubuh tapi di pikirannya. Nah, kalau di pikirannya ada masalah, kita perbaiki di pikirannya, bisa ke psikolog, bisa dibantu dari keluarga, semua itu banyak pilihannya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada juga, nah baru kita perbaiki, langsung kita perbaiki fungsinya. Misalnya ibunya jadi lemas, kita perbaiki lemesnya. Ibunya ototnya nggak kuat untuk aktivitas, kita perbaiki supaya ibunya kuat gitu. Jadi kita harus cari satu-satu, ya. Ya bersyukur ibu yang sudah 104 itu atau yang 89 tahun itu sehat semua ya. Jadi bisa jadi contoh buat keluarga yang lain supaya targetnya mau seperti itu gitu ya, seperti itu Pak. Saya mau tambahin sedikit ya, berhubung tadi Bapak juga bilang posisinya seperti duduk gini ya, yang ibunya Bapak, yang opungnya ya, yang posisinya nunduk seperti ini. Nah, itu mungkin jadi pertanyaannya, kenapa kalau orang tua tuh posisinya jadi seperti itu? Nah ya, itu bisa banyak faktornya. Ya, tapi penyebab utamanya adalah karena kebiasaan posisinya itu terus menerus ya. Kalau kita begini terus menerus sampai tua, kita akan lebih cepat begini, tulang belakang kita akan ngikutin terus. Nah, kenapa orang tua cenderung begini, kenapa nggak cenderung begini gitu ya? Nah, salah satunya adalah harus periksa kesehatan mata, ya. Karena kalau misalnya orang tua matanya nggak jelas, dia akan cenderung begini untuk melihat. Nah ya, dengan dia begini lama-lama posisinya akan ngikutin dia tulang belakangnya, jadi akan terus begini terus ya. Makanya dia akan nunduk ke depan dibanding nunduk ke belakang gitu. Kan kalau orang nggak kelihatan kan dia begini, ya bukan begini kan. Nah jadi kalau begini, nah coba periksa matanya. Kalau matanya penglihatannya berkurang, kasih kacamata, lalu biasakan posturnya tetap tegap. Ya supaya dia posturnya nggak tonjong begini, nanti cenderung jatuh dia dan belakangnya juga sakit gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dari 2 pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir untuk dokter Stefan, boleh Inang Rumah Horbo, Nyonya Rumah Horbo. Oh, masih ada ternyata. Seru ternyata. Jadi saya sedikit interupsi. Kita kan jam 12 waktu kita. Maksudku ibu dokter yang satu lagi masih materi. Bagaimana kalau dikumpulkan nanti sekalian pertanyaannya di sana supaya kita bisa bisa satu kaligus ya, dijawab sekaligus nanti. Saya kira gitu Inang Rumah Horbo, nggak apa-apa ya? Oh sedikit. Kalau begitu tidak sampai ini Inang bisa ke sana? Oh. Boleh. Terima kasih Amang memberikan waktunya.
Shalom. Shalom. Selamat siang buat Ibu Dokter dan Bapak Dokter. Perkenalkan saya Ibu Rumo Horbo. Ya, Bu. Ya, saya ingin meminta penjelasan. Ya. Saya mempunyai riwayat umur 40 saya setelah menopause. Apakah itu nanti cenderung akan mempercepat tulang osteoporosis? Jadi saya minta kira-kira kiat apa yang bisa saya jalankan untuk usia saya ke depannya. Terima Ya, Bu. kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang bagus ya, bisa buat pencerahan buat yang lain juga ya. Usia lebih dini 40 tahun sudah menopause ya Bu ya. Oke, ya. Jadi pertama memang benar. Kalau lebih cepat menopause, itu akan lebih cepat nantinya untuk resiko terjadinya osteoporosis. Ya, osteoporosis itu apa sih? Osteoporosis itu tulangnya jadi lebih keropos, lebih lemah dibanding tulang yang masih kuat. Ya, kalau tulangnya cepat keropos, cepat berubah bentuk dia, nanti bisa nyebabin perubahan postur ya, yang kayak tadi ya, jadi ke depan atau ke belakang ya, bisa membuat saraf kejepit, bisa membuat nyeri tulang belakang, itu banyak karena dari osteoporosisnya. Dan yang paling kita hindari itu adalah resiko patah tulang jadi sangat tinggi pada pasien osteoporosis ya. Kalau kepleset jatuh dikit bisa langsung patah, itu kalau misalnya osteoporosis sudah parah ya. Itu memang benar ya, tapi bukan berarti kita bisa pasrah aja, enggak, karena kita bisa cegah ya. Tulang itu pada dasarnya semakin sering dipakai, semakin kuat dia, gitu ya. Kalau diem aja, jadi cepat keropos. Tapi kalau dipakai buat ngangkat barang, aktivitas dipakai terus ya. Nah, dipakainya bukan cuma ngambil barang yang ringan-ringan, enggak, tapi ada sedikit berat yang kita pakai gitu, nggak perlu terlalu berat. Nah itu sudah memacu tulangnya untuk bekerja supaya menghambat si proses penuaan tulangnya itu. Ya, nanti dijelasin sama Dr. Sivi gimana caranya supaya aktivitas apa sih supaya tulangnya tetap lebih bagus ya. Itu semua nanti akan dijelaskan. Tapi satu memang benar, kalau menopause di usia yang lebih muda akan meningkatkan resiko osteoporosis yang lebih cepat di usia tua. Ya, tapi jangan jadi berkecil hati ya, karena nggak selalu proses penuaan tulang itu pasti terjadi. Tapi kan yang kita harapkan itu kan nggak patah tulangnya gitu ya. Jadi nanti kita tetap harus waspada. Kalau memang susah jalan, cenderung jatuh jalannya, nggak usah malu untuk pakai tongkat ya. Tongkat itu tujuannya supaya kita lebih stabil jalannya ya, supaya kita tetap stabil, kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa jatuh ya. Karena kalau kita jatuh, apalagi tulang sudah keropos, nah itu sudah cepat sekali bisa patah, dan proses penyembuhan patah tulangnya nanti akan lebih lama, lebih susah. Seperti itu ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti dijelasin gimana olahraga supaya ini, tapi waspada karena jangan sampai jatuh gitu. Karena osteoporosis itu nggak menyebabkan gejala biasanya, nggak ada tanda-tandanya, nggak ada sakit-sakit tulang tuh nggak ada. Tiba-tiba kepleset jatuh patah tulangnya. Nah itu yang kita mesti hindari. Gitu ya Bu ya. Baik, Amang Inang, untuk pertanyaan sesi pertama kita close dulu untuk mengingat waktu kita. Kasih aplaus kepada Dr. Steve yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Semoga pertanyaannya Amang Inang boleh dipahami, dan walaupun mungkin kurang jelas karena kurang panjang waktunya kita, kami mohon maaf. Baik, Amang Inang, kita lanjutkan ke sesi kedua kita dengan topik apa ini? Bebas bergerak di lanjut usia. Topik ini akan dibawakan oleh Dr. Sylvia Evelyn Aritonang, SPKFR. Selamat datang dokter, apa kabar hari ini? Baik. Baik, beliau merupakan dokter yang spesialisnya berkenan dengan diagnosis, evaluasi, dan penata laksanaan kognitif pasien yang mengalami disfungsi dan disabilitas fisik. Seperti itu ya dok, latar belakangnya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materinya yang dibawakan oleh Dr. Sylvia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas Amang Inang semuanya. Mungkin udah capek ya, duduk ya. Jadi mungkin boleh berdiri sebentar. Terus kita peregangan dulu ke atas. Pegang tangannya ke atas. Terus hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3,
4, 5, sambil turunkan. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup mau lagi? Oke, cukup kayaknya ya. Atau regangin sendiri ya, soalnya udah hampir sejam kayaknya duduk ya. Setengah jam, hampir sejam lah ya. Oke, silahkan duduk lagi ya Mang Inang. Ya, saat ini saya diminta untuk memberikan materi. Sebenarnya bukannya mau menggurui Amang Inang semua karena pasti jauh lebih berpengalaman daripada saya. Cuman saya diminta berdasarkan profesi, saya akan membagikan sharing ilmu ya yang saya tahu untuk kita bagikan bersama. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada Dr. Seven, ada sebagian ada di materi ini. Oke, bebas bergerak di lanjut usia. Sebenarnya boleh nggak sih orang tua, kakek nenek, Amang Inang ya, opung-opung itu boleh nggak sih beraktivitas? Biasanya kalau orang di rumah, jangan opung, jangan ngangkat-ngangkat, nggak boleh banyak gerak, jangan jalan, malah dikasih kursi roda, jalan ke mall dikasih kursi roda supaya nggak capek, nggak boleh capek katanya. Nah itu benar atau enggak? Nah sekarang kita akan mengupas bersama. Sebenarnya orang tua boleh banyak jalan atau malah dikurangin jalannya? Boleh olahraga nggak sih? Atau malah harus olahraga? Nah di sini ya, berikutnya. Nah ini yang tadi ya, jadi pada proses aging atau penuaan memang semua organ, otot, saraf, jantung, tulang itu lambat laun dari kecil makin lama makin padat. Di puncaknya akhirnya dia makin turun. Ini memang proses alamiah, memang akan terjadi seperti ini semua orang, saya juga. Nah next, nah masing-masing ini kepadatan tulangnya berkurang, massa ototnya berkurang. Untuk saraf juga, next lagi, next lagi. Nah, untuk jantung, yang tadinya jantungnya mompanya bagus. Lama-kelamaan karena pembuluh darahnya akhirnya jadi kendur-kendur, dia usaha jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Jadi itu tekanan darahnya jadi lebih naik, jantungnya sering dibilangin dokter, jantungnya sudah bengkak. Nah itu apa? Karena jantungnya lama-kelamaan memang ototnya sudah nggak mampu lagi bekerja seperti dulu optimal. Jadi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dia bekerja lebih banyak. Lebih banyak akhirnya lebih capek, lebih bengkak ya, tekanan darahnya naik, terus denyut jantungnya juga lebih cepat, nah seperti itu. Kemudian saraf, dulu saraf atau kulit, dulu kalau luka cepat sembuh, begitu sudah makin tua lukanya makin lama sembuhnya. Regenerasi saraf yang tadinya rusak biasanya cepat memulihkan diri kembali. Tapi semakin tua perjalanan regenerasi atau penyembuhan dari saraf itu sendiri jadi lebih lambat dibandingkan waktu muda dulu. Nah semua ini proses yang alami, begitu juga proses paru, fungsi parunya sudah menurun. Dulunya 100% dia mengambil oksigen, lama-kelamaan jadi sisa 90%, 80%, berbeda sama waktu muda dulu. Nah hal-hal ini nanti yang akan kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing setiap individu lanjut usia. Jadi aktivitas apa yang boleh, olahraga apa yang boleh, makanan apa yang boleh, nah itu semuanya disesuaikan. Next. Nah ini, kalau misalnya tadi kan kita tahu otot itu lama-kelamaan berkurang massa ototnya. Makanya biasanya yang tadinya dulu gemuk sekali, kok lama-kelamaan ototnya jadi kecil ya, ini kecil, kaki kecil ya, karena memang dia terjadi penurunan dari volume ototnya. Akhirnya kalau berkurang kekuatannya juga makin lemah. Akhirnya kalau jalan biasanya kuat jauh, yang tadinya sanggup 5 kilo, sekarang udah 2 kilo saja, 1 kilo saja ya, karena memang secara alamiah proses tubuh itu akan menua. Akhirnya aktivitas fisiknya yang tadinya nggak kuat jadinya aktivitasnya juga berkurang, lama-kelamaan dia jadi malah nggak mau gerak, resiko jatuh, kemudian akhirnya ketergantungan. Ya ini ketergantungan dalam hal beratnya di kursi roda, akhirnya nggak bisa bergerak kalau nggak dibantu orang lain. Nah ini tuh sebenarnya proses yang bisa terjadi, tapi kita bisa potong supaya ini perlambatannya jangan terjadi cepat. Ya, oke. Berikutnya. Nah ini yang tadi osteoporosis ya, Inang tadi, loh
yang yang tadi nanya osteoporosis ya. Ini gambarnya itu waktu umur 20-30-an yang sebelah sini. Padat tulangnya ya. Lama-kelamaan 40-50, apalagi kalau sudah menopause, hormon estrogennya berkurang. Jadi kepadatan, lihat tuh ada lubang-lubang. Di dalam tulangnya itu akhirnya kopong. Sama kayak meja ini, dia padat. Tapi kalau 20 tahun lagi mungkin kepadatannya sudah berkurang. Begitu orang dudukin, jatuh. Karena lama-kelamaan kopong-kopong. Jadi bolong-bolong, jadi nggak padat tulangnya. Nah, kalau misalnya ini terjadi osteoporosis, itu hati-hati terhadap jatuh karena rawan sekali patah. Nah, penyebabnya selain penuaan, tadi menopause sama kurangnya kalsium, kurang vitamin D. Vitamin D itu kan murah ya, murah dan gratis ya. Suka kita dapatkan kalau pagi hari. Jadi biasanya kita berjemur, itulah makanya kenapa disuruh nggak cuma orang tua saja, anak-anak. Kita tuh berjemur di matahari karena untuk mendapatkan vitamin D. Karena kalau kurang vitamin D ataupun kalsium, itu menambah resiko osteoporosis, tidak hanya menopause. Kemudian obat-obatan tertentu, steroid, anti-anti nyeri tertentu, kalau terlalu banyak, contohnya jamu-jamuan ya, jamu-jamuan yang kita nggak tahu isinya apa, ternyata isinya steroid, itu adalah salah satu penyebab osteoporosis. Jadi hati-hati ketika membeli obat ataupun ramuan-ramuan harus dilihat isinya. Apakah isinya itu salah satunya adalah penyebab osteoporosis. Jadi biasanya harus hati-hati dulu ya. Kemudian penyakit tertentu, ada beberapa penyakit tertentu yang memang gampang terjadi osteoporosis. Next. Nah ini, kalau misalnya resiko jatuh pada lansia ini paling gampang ya. Orang lansia itu paling gampang terjadi jatuh. Jadi kita harus hati-hati, terutama yang tadi sudah mulai matanya, sudah mulai ya udah ada kataraknya lah ya, berkabut-kabut, makin turun, jarak jauh kadang-kadang nggak terlalu kelihatan. Nah itu resiko jatuh. Jadi hati-hati di rumahnya. Jadi kalau di rumah modifikasinya lampunya harus terang. Kalau ada orang tua kita di rumah lampunya terang. Hati-hati kalau ada turunan atau naik ke dapur ada naikan. Nah itu harus hati-hati. Kalau bisa dilabelin warnanya merah terang supaya waktu opung atau orang tua kita lewat jangan sampai tersandung. Karena resiko jatuhnya tinggi. Apalagi misalnya yang nyeri atau salah satunya nggak mampu nahan kencing. Ada kan orang tua kita yang nggak tahan kencing, jadi pengen buru-buru, gampang jatuh. Nah ini adalah faktor-faktor yang harus kita lihat dan kita kenali. Next. Nah rapuh, frailty. Jadi memang kalau orang tua itu gampang, kenapa sih dikit-dikit sakit, dikit-dikit flu, dikit-dikit masuk angin atau sakit mah misalnya ya. Nah itu karena apa? Karena memang rentan atau rapuh memang orang tua ya. Gitu. Jadi ya ditandainya dengan lemah, jalannya lambat, gampang capek. Memang seperti itulah tanda-tanda frailty pada orang tua. Next. Nah ini, jadi kuncinya itu ada aktivitas latihan namanya. Jadi ada aktivitas fisik, ada latihan, ada olahraga. Nah kalau aktivitas fisik itu dia apapun gerakan kita itu disebutnya aktivitas. Jadi kita mau nyapu misalnya atau misalnya kita mau bersih-bersih meja atau jendela itu sebutnya aktivitas fisik. Tapi kalau latihan fisik itu harus terstruktur. Ada resepnya, ada polanya. Jadi misalnya 2 kali seminggu atau setiap hari dilakukan dalam 30 menit. Dan itu rutin, itu baru disebut latihan. Dan bisa juga disebut olahraga kalau dia memiliki skill atau keterampilan tertentu. Next. Nah manfaatnya apa sih aktivitas fisik? Ternyata dia tuh dapat mencegah penyakit. Jadi kalau orang tua yang lebih banyak aktivitas fisiknya nggak gampang kena sakit. Walaupun tadi kita tahu secara lambat laun gampang sakit, gampang lelah. Tapi kalau sering beraktivitas fisik dengan baik dan aman, malahan penyakit itu gak gampang datang. Kemudian kesehatan mentalnya juga lebih bagus. Gak gampang lupa, gak gampang pikun. Jadi kalau misalnya dia banyak aktivitas yang sering, kesehatan mental itu lebih bagus. Kemudian mengurangi resiko jatuh, fungsi kognitif itu mental, dan juga keterlibatan sosial.
berteman, masih ada teman-temannya, masih ikut komunitas di gereja maupun di lingkungan, itu lebih bagus lagi untuk aktivitas fisik lansia. Next. Nah ini faktanya, kalau misalnya aktivitas fisik yang tidak mencukupi, misalnya dia malah kurang aktivitas fisik, malah menambah resiko kematian. Dan selain kematian adalah menambah resiko penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol ya. Malah kalau orang tua atau lansia yang tidak beraktivitas fisik, resiko meninggalnya lebih cepat. Kedua, resiko penyakit tidak menularnya lebih banyak. Ternyata ya dari penelitian. Dan juga penyakit-penyakit yang lain yang jantung. Nah, jadi kalau dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu merekomendasikan aktivitas fisik pada lansia itu harus 150 menit selama seminggu. Kalau kita bagi per hari berarti 30 menit. Kalau misalnya 30 menit setiap pagi jalan itu bisa. Kalau nggak cukup waktunya 15 menit pagi, 15 menit sore boleh. Jadi kan di depan rumah itu ada jalanan pasti kan? Atau ada di komplek itu ada lapangan boleh jalan ya. Ada banyak contoh aktivitas fisik lain selain jalan ya. Nah itu kita lakukan rutin. Nah itu bisa dilakukan. Next. Nah ini level aktivitasnya itu ada yang ringan, sedang maupun berat. Ringan itu jalan, berkebun, naik tangga itu termasuk aktivitas fisik. Kemudian menari atau bernyanyi. Jadi kalau Amang Inang sering nyanyi sambil goyang-goyang di rumahnya ya, selama 30 menit, itu sudah termasuk aktivitas fisik ringan. Itu dianjurkan untuk lanjut usia, karena itu aman dan itu tidak beresiko. Jadi ya yang sedang nyanyi, joget-joget dikit, main musik silahkan dilanjutkan ya. Nah kalau misalnya yang resiko jatuh, boleh latihan di kursi. Jadi kalau misalnya mau olahraga ringan, stretching ringan, sambil di kursi itu dianjurkan. Kemudian kalau yang sedang, itu boleh jalan cepat, kalau yang masih sanggup bersepeda, silahkan bersepeda. Kemudian tai chi atau yang senam yang dari Tiongkok itu ya. Kemudian tenis golf silahkan diikutin. Kalau yang berat biasanya jalan sangat cepat, lari, bersepeda lebih dari 10 miles per jam. Dan juga bisa latihan treadmill. Next. Nah latihan aman pada lansia itu kita harus pemanasan dulu. Jadi kalau misalnya mau pemanasan dulu 5 menit, baru stretching kaki, stretching kepala, stretching bahu ya. Habis itu jalan di depan rumah, 15 menit paginya, kemudian sudah jalan keringat, pendinginan lagi. Atur nafasnya, baru masuk rumah. Kalau misalnya tadi 15 menit sanggupnya, sore lagi dilakukan 15 menit. Jadi pas satu harinya 30 menit, sesuai rekomendasi WHO yang sudah terbukti meningkatkan kualitas hidup ataupun aktivitas dari pasien lanjut usia. Mencegah resiko kematian yang lebih cepat, mencegah resiko penyakit tidak menular lebih cepat. Nah, apalagi di COVID ya, walaupun COVID mungkin makin lama makin berkurang ya, tapi status pandemi itu belum dicabut. Jadi kita masih tetap harus menjaga kesehatan kita semua. Jadi kalau mau paling aman ya pakai 3M, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Kemudian, kalau terus jangan sampai jatuh, jangan sampai cedera. Terus hipotensi ortostatik itu maksudnya kalau misalnya dia yang sering baring terus bangun itu biasanya suka kelayangan, suka tiba-tiba gelap. Nah itu, kalau misalnya kita banyak beraktivitas fisik, kejadian tadi itu bisa dihindarin atau bisa dicegah. Oke, next. Nah ini ya, jadi ini tadi yang tadi saya bilang latihan fisik dan aktivitas fisik. Next. Nah ini yang spesifiknya. Latihan fisik apa aja sih yang bisa dilakukan? Tadi kan aktivitas fisik ya, yang tadi sambil nyanyi, sambil bergerak dikit, jalan, itu semua aktivitas fisik. Nah ini latihan atau olahraganya ya. Nah ini bisa berupa peregangan, penguatan, keseimbangan sama aerobik ya. Aerobik mungkin ibu-ibu udah tahu ya. Karena kalau ibu-ibu inang-inang biasa aerobik ya, aerobik entah apa zumba lah ya. Senam gitu ya. Oke. Next.
Nah kalau peregangan, ini ada contohnya nih. Jadi bisa sambil selonjoran, yang tengah gambarnya hamstring stretch, itu selonjoran, coba usahakan pegang tumitnya. Kalau nggak sampai boleh ditekuk sedikit lututnya sampai ke tumitnya. Terus hitung 10 sampai 30 detik. Hitung 1, 2 sambil bernafas ya, nggak boleh tahan napas. Terus hitungan 10 sampai 30 detik sampai terasa ada tarikan. Terus dilakukan minimal 2 kali seminggu. Minimal katanya. Jadi kalau setiap hari dilakukan sangat bagus. Tapi minimal rekomendasi WHO 2 kali per minggu. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan atau meningkatkan kelenturan otot. Ototnya lentur gak gampang sakit. Mau ambil barang dikit sakit, bunyi lagi kretek gitu ya. Nah kalau misalnya ototnya lentur, otot-otot kaki lentur, otot punggung lentur, mau bergerak itu nggak gampang sakit. Jadi resiko nyeri di sepanjang hidupnya itu akan berkurang. Nah next, penguatan. Bagaimana sih menguatin otot yang sudah lanjut usia? Bisa kita gunakan bebannya macam-macam, boleh barbel boleh, atau aqua diisi air boleh juga. Atau bisa juga beban tubuh sendiri, latihan-latihan sendiri, angkat-angkat tangan. Hitungannya bagaimana? Hitungannya sama, hitungannya 10 kali, istirahat, diulangin sampai 3 set, jadi sampai 30 hitungan. Nah kalau rekomendasi penguatan itu hanya dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi ada liburnya, boleh Senin, Rabu, Jumat boleh. Atau Selasa, Kamis, Sabtu boleh. Jadi kalau penguatan nggak usah tiap hari. Nah itu tujuannya apa? Supaya kekuatan kita bagus, ototnya, kepadatan tulang juga lebih bagus. Jadi tadi pertanyaannya, sudah menopause 40 tahun, bagaimana cara mempertahankan supaya nggak gampang keropos? Dengan melakukan latihan penguatan. Ototnya kuat, tulangnya akan kuat. Next. Nah latihan keseimbangan, biasa orang tua kan gampang oleng lah, takut jatuh ya. Nah biasanya kita akan memberikan latihan keseimbangan secara bertahap. Jadi boleh latihan duduk di kursi berdiri, habis itu duduk lagi di kursi berdiri. Nanti naik udah nggak terlalu takut, boleh cuma 1 kursi, pegangan di sini. Latihan tutup mata, buka mata. Nanti besoknya lagi kalau udah berani latihan angkat 1 kaki sambil pegang di kursi ya. Nanti kalau yang sudah lebih seimbang lagi, pakai alat wobble board namanya. Jadi kayak bola setengah, jadi mulai latihan di atasnya. Itu penguatan otot pinggul, penguatan postur, penguatan kaki itu bagus. Dan itu mencegah resiko jatuh. Jadi orang tua jalan nggak takut jatuh. Next. Nah latihan aerobik yang tadi ya senam, itu dapat memperbaiki kebugaran, nggak gampang capek, mencegah pikun-pikun. Jadi kalau latihan itu terbukti akan meningkatkan kesehatan otak. Jadi dengan aktivitas fisik, dengan latihan, dengan olahraga, itu dapat meningkatkan kemampuan fungsi otak yang bagus. Jadi nggak gampang lupa, itu akhirnya mencegah demensia. Demensia itu kayak pikun-pikun ya kalau pada orang tua. Dilakukannya 5 kali per minggu sama selama 30 menit. Jadi boleh dalam bentuk jalan, kalau ada sepeda statis di rumah boleh, treadmill, apapun ya. Yang penting yang ringan. Next. Nah itu jadi dia akan mencegah Alzheimer, salah satunya itu demensia ya, pikun. Kemudian memberikan manfaat pada fisik dan mental ya. Next. Nah ini olahraga yang baik aman itu apa? Jalan kaki. Terus latihan kekuatan boleh pakai barbel atau aqua tadi ya. Jadi kalau pada lanjut usia prinsipnya adalah start low, go slow. Artinya dimulai dari beban yang paling ringan, terus secara perlahan-lahan. Nanti kalau udah seminggu, 2 minggu, kita naikkan bebannya, kita percepat gitu ya. Next. Nah Tai Chi ada biasanya tuh komunitas, saya nggak tahu kalau di Makassar ya belum ada. Jadi ada komunitas kayak gerakan tari, karate dari Tiongkok ya. Nah ini tuh seperti latihan meditasi, jadi biasanya mereka berkelompok di taman, terus mereka melakukan gerakan-gerakan menyilang, berdiri 1 kaki, ya sambil ada meditasi-meditasinya. Jadi ini salah satunya untuk meningkatkan kekuatan, sama untuk
meningkatkan keseimbangan. Berenang, nah berenang di sini emang Inang sering berenang gak ya? Nah, berenang itu salah satunya adalah yang dianjurkan karena dia tidak menimbulkan cedera. Kan gak mungkin jatuh dalam air ya. Nah, jadi kalaupun gak bisa berenang, berjalan di dalam air. Ya, itu boleh. Satu, itu menyenangkan, ya, menyegarkan, ya. Dan itu efeknya, manfaatnya baik. Jadi boleh dilakukan berenang. Jadi ini yang aman. Next. Senam kegel, ya, itu biasanya dilakukan pada yang susah nahan kencing. Itu boleh senam kegel, kita namanya jepit lepas ya. Boleh pakai bola atau boleh dijepit sendiri. Itu biasanya hitungannya 50 pagi, 50 siang, 50 sore, 50 malam. Jadi jepit, kita tahan berapa detik, kita lepas gitu ya. Itu untuk khusus lansia, boleh pada pria maupun wanita ya. Untuk memperkuat ini, otot dasar panggul supaya gak gampang beser gitu ya. Next. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, proses penuaan lambat supaya nggak sampai ke tahap itu dengan cara memilih aktivitas fisik yang baik dan aman. Jadi kalau pada lanjut usia itu jangan mau diem aja di rumah. Ditinggal di rumah cuma dinyalain TV, ditinggal. Semua orang-orang rumahnya pergi, opungnya itu nggak ngapa-ngapain di rumah, ya udah diem aja gitu ya. Nah itu jangan. Dia mintanya keep moving, keep aktif. Jadi tetap bergerak, tetap aktif. Kemudian berjalan merupakan aktivitas fisik mudah, murah, aman. Jadi kalau nggak punya treadmill, nggak punya sepeda di rumah, jauh dari kolam renang, komunitas tai chi nggak ada, ya udah jalan aja lah. Jalan 30 menit per hari, 5 kali per minggu. Tidak ada kata terlambat memulai aktivitas fisik, namun mesti dilakukan secara bertahap tadi. Start low, go slow. Apalagi pada lansia, jadi kita mulai, kalau nggak sanggup 30 menit, mulai dulu dari 5 menit. Minggu depan kalau sanggup naik ke 10 menit ya. Jadi mulai pelan-pelan, dimulainya lambat, dan dimulai dari intensitas yang paling rendah. Next. Nah, latihan fisik diperlukan terutama bagi lansia yang mengalami penyakit. Jadi walaupun dulu punya penyakit jantung silahkan, punya asma silahkan, pernah stroke dulunya silahkan, harus beraktivitas fisik ya. Tapi untuk dosisnya biasanya nanti akan disesuaikan oleh dokter. Dokter harus memeriksa dulu masalahnya di mana saja, resikonya apa saja, terus diberikan dosisnya. Nah latihan fisik tadi ya, ada peregangan tiap hari, kita regangkan otot kita setiap hari, penguatan otot 2-3 kali per minggu, latihan keseimbangan dan aerobik. Diperlukan penilaian oleh dokter untuk menentukan jenis dan dosis latihan yang tepat, apalagi kalau punya penyakit-penyakit tertentu yang tadi saya bilang, ternyata punya gagal jantung, gagal ginjal, punya gula yang berat, nggak terkontrol, itu harus diperiksa oleh dokter dulu ya, dan dosisnya harus tepat supaya malah tidak menimbulkan celaka buat pasiennya. Ya, next. Ya, terima kasih. Ini ada filosofi bagus. If we cannot add years to life, at least we can add life few years. Jadi intinya kita sebagai manusia nggak mungkin nambahkan umur ke pasiennya, tapi kita bisa menambahkan kehidupan yang berkualitas, yang menyenangkan untuk pasiennya. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya Mang Inang. Terima kasih untuk perhatiannya. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, makasih Inang dokter. Pemaparannya sungguh luar biasa. Jadi kita belajar bagaimana cara berolahraga gitu. Walaupun masih muda, alangkah baiknya olahraga itu sangat bagus gitu dari masa kita masih ini muda sampai tua gitu. Baiklah, kita buka sesi pertanyaan untuk pemateri yang kedua. 2 pertanyaan pertama, silakan Amang. Dari Amang Panjaitan. Oh, sharing boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Dr. Guru Aritonang ya, dan Dr. Stephen yang sudah hadir. Nah, pertanyaan saya mungkin, saya tadi, karena ini kan tadinya judulnya 40 tahun ke atas.
Ya, terpaksa saya tidak cukur breok saya supaya kelihatan saya 40 tahun ke atas gitu. Nanti kalau saya cukur, berarti saya disensor belum bisa masuk gitu loh, Pak Setinjak. Nah, tadi pola hidup sehat ya. Kalau kita itu orang Batak, Pak Dr. Stephen, kadang menipu diri Pak. Menipu dirinya gini, kami itu tidak bisa memangkas leher, menghambat masuk di leher. Artinya makanan kami juga makanan ajaib. Nah, kaum bapak di sini dulu hampir tiap minggu itu bakar-bakar. Dan itu banyak kalau datang, lebih banyak dari latihan kor yang datang kalau bakar-bakar. Makanannya bergizi semua. Nah, yang kami bisa bilang menipu diri, kami terus datang. Saya umur hampir 59. Sudah 50, ya hampir 59. Kami selalu datang, makan, tapi menipu diri. Kami makan, saya makan Lipitor dulu. Habis itu makan Lipitor lagi, turun lagi kolesterol. Kumpul lagi, makan lagi, beli lagi. Jadi kalau saya beli saksang 50.000, itu sama dengan saya anggap 100.000. Karena saya harus makan Lipitor minimal 4 kali. Gitu, itu menipu dirinya. Karena pola hidup sehat. Yang kedua, mungkin saran saya ke panitia, kalau bisa lagi kita bikin selanjutnya, bagaimana pola hidup makan mencegah gula dan kolesterol. Tapi yang datang mungkin ini juga, yang sudah kena kolesterol ini. Karena kami tidak bisa lagi kembali ke belakang. Kami sudah umur 59, tapi contoh olahraga, ya bisa jalan kaki supaya bisa jalan. Nah, kira-kira tadi Pak Dokter yang saya bilang tadi, hidup menipu diri itu memang banyak psikolog-psikolog bilang hidup sehat itu dari pikiran dan lain. Ini yang kami lakukan tadi, termasuk Pak Butar-Butar juga kalau sudah tinggi kolesterolnya dia makan itu, baru makan lagi. Kira-kira itu saja dampak atau efeknya. Makasih. Ya, terima kasih ya Mang. Ini sebenarnya lebih ke sharing ya. Lebih malah bukan pertanyaan sih kalau menurut saya ya, sharing. Tapi memang kalau melihatnya dari sisi medis, sisi kedokteran, memang kalau misalnya sudah terdampak penyakit metabolik itu ada bersaudaraan mereka. Darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, ya. Nah, itu memang mereka bersaudara. Itu saling membuat lingkaran. Jadi makanya biasanya kalau yang darah tinggi, biasanya kolesterolnya tinggi juga, walaupun tidak selalu ya. Tapi karena mereka itu satu lingkaran bersaudara, jadi dan makanannya biasanya mirip-mirip. Nah, jadi biasanya kalau sudah terkena penyakit metabolik seperti itu ya, penyakit tidak menular lah ya. Nah, itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, jadi secara medis dia tidak disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Dalam artian tadi dengan pemberian obat ya, tadi saya nggak sebut mereknya, simvastatin ya isinya. Nah, cuman itu versi patennya, jadi agak mahal. Jadi kalau Amang tadi bilang beli saksangnya 50.000, obatnya lebih mahal dari itu soalnya. Satu butir kayaknya 20.000 kayaknya itu ya. Nah, jadi ada walaupun ada generiknya ya. Nah, biasanya kalau kalau misalnya sudah terkena penyakit metabolik, biasanya itu dia jadi naik turun, up and down. Kalau kita lagi banyak diet atau misalnya makanan yang banyak mengandung gula atau lemak, ya itu dia lebih cepat sekali tingginya. Tapi sebenarnya dia tidak sembuh karena itu sudah di dalam tubuh kita. Apalagi kalau sudah usianya udah lanjut. Nah itu, tapi kita bisa mengontrol dengan obat-obatan. Jadi kalau misalnya disarankan, ya memang budaya kita ya, pasti kalau kumpul-kumpul nggak mungkin nggak ada itu ya, nggak mungkin kita ubah. Jadi memainkannya adalah porsinya, berarti porsinya itu tidak terlalu banyak misalnya. Jadi kita sendiri yang bisa mengerem gitu, kita sendiri yang mengerem. Jadi boleh lah misalnya untuk makan, dan itu yang penting nggak tiap hari, dan juga tidak porsinya dengan banyak sekali gitu ya. Mungkin itu yang agak bisa mengkompensasi.
gitu selain dari obat. Nah ditambah gini, penelitian kalau kita melakukan regular exercise atau latihan fisik exercise dengan baik, itu dari penelitian terbukti akan menurunkan kadar gula kolesterol. Jadi misalnya sudah terjadi gula atau terjadi darah tinggi malah diberikan exercise. Tapi karena sudah ada penyakit biasanya nanti dosisnya kita ukur dulu, biasanya nanti ada assessment sendiri kita lakukan, kita hitung dosisnya, jadi nanti pasiennya biasanya di treadmill 30 menit, jaraknya nanti kita atur, sama intensitasnya kita atur. Nah itu kalau dilakukan berkala, dalam 3 bulan kita lihat pemeriksaan darah, itu biasanya kalau dia teratur, itu kadar gulanya maupun kolesterolnya itu bagus. Gitu ya, tapi perlu diketahui itu tidak sembuh. Tapi itu dia up and down, jadi kita bisa mengontrol. Ngontrolnya bisa dengan olahraga atau dengan obat. Tapi kalau dia sembuh itu tidak bisa karena dia sudah termasuk penyakit metabolik. Seperti itu Amang mungkin. Jadi ya kita mengontrolnya lebih dengan porsinya ya, porsinya tidak berlebihan, terus tidak setiap hari dan mungkin itu kan resiko terjadinya stroke ya. Jadi kalau jangan sampai terjadi stroke ya, berarti kita mengontrolnya salah satunya ya dengan obat-obatan seperti itu. Mungkin cukup ya, cukup ini. Terlalu panjang juga ini. Bagaimana Amang? Sudah cukup ya Amang ya? Oh. Baik dari Inang, seperti Nyonya, oke. Baik, Nang. Jadi terima kasih untuk kalau tadi saya sangat perhatikan ya dari arahan-arahan dokter. Saya telah dalam hati saya sendiri. Tapi hanya ada pertanyaan saya di sini buat dokter yang dua. Saya adalah Situa Norma Boru Sigalingging, berusia 59 tahun. Yang saya pertanyakan di sini, jadi begini, saya masih lansia, kalau saya katakan masih ada kurangnya. Yang saya pertanyakan di sini saya tentang istirahat tidur. Kenapa akhir-akhir ini dalam istirahat tidur saya, misalnya diri saya sampai di atas jam 11 itu ya agak susah tidur. Dan saya pertanyakan bagaimanakah sebenarnya posisi kalau menuju usia lanjut itu, apakah tidurnya yang harus bagaimana? Adakah itu memang ada aturannya tidurnya harus bagaimana, telentangkah atau bagaimana? Itu saya mohon nanti arahan dari dokter. Dan saya sering mengalami ini kalau mau tidur tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak ada pengantarnya. Saya selalu membuat misalnya lagu rohani. Kalau saya sudah tidak dengar ini kayaknya susah tidur. Apakah apa pengaruhnya itu ke usia saya yang akan menuju ke usia lanjut? Mohon pencerahan dari dokter. Makasih. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Salah tidur ya Bu ya. Ya, memang kalau semakin usianya bertambah ya Bu ya, termasuk ke lansia tadi, biasanya pola tidur akan berubah. Apalagi kalau misalnya setelah perempuan ya, setelah menopause itu ada gangguan, ada hormonnya jadi jadi berantakan ya. Jadi kan waktu Ibu masih muda, masih menstruasi itu kan hormonnya juga masih begitu-gitu aja, tapi setelah stop menstruasi hormonnya langsung kaget ya. Ya akibatnya terjadi perubahan hormon di dalam tubuh. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa ada gangguan perubahan tidur yang tadinya bisa tidur dengan baik sekarang jadi enggak. Itu salah satu. Yang kedua memang pada lansia seperti tadi itu waktu tidurnya akan lebih berkurang ya. Tadinya bisa tidur 8-10 jam, tapi waktu nanti sudah masuki usia lansia, waktu tidurnya akan sedikit berkurang, jadi cuma 5-7 jam. Ya itu efek fisiologis dari tubuh kita, dari pikiran, dari otak kita, sehingga menyebabkan hal tersebut. Ya, solusinya gimana? Solusinya memang harus dibiasakan Bu ya. Jadi
kalau misalnya ibu merasa ibu susah tidur, ya itu harus dibiasakan supaya tidurnya misalnya dimajuin atau gimana. Dan kalau tadi masalah ibu bilang harus diiringi dengan lagu atau apa, menurut saya itu nggak apa-apa. Itu salah satu salah satu cara supaya otak kita menerima perasaan enak sebelum akhirnya bisa tidur gitu ya. Jadi untuk ngobatinnya nggak ada obat spesifik atau gimana yang bisa diberikan, Bu, karena kita juga nggak menganjurkan memberikan obat tidur untuk orang-orang apalagi yang sudah lansia ya. Kita biasakan obat tidur itu nggak baik, kecuali kalau susah banget tidur, nggak bisa tidur sampai misalnya mengganggu sekali aktivitas, itu bisa kita konsultasikan ke dokter spesialis di bagian kejiwaan. Itu dia bisa memberikan obat untuk tidur dan mengatur pola tidurnya. Tapi kita tetap menyarankan jangan sampai ke sana dulu, kita tetap dari pola kehidupan sehari-hari ya. Misalnya menjaga tidurnya kita biasakan lebih awal, mau diiringi dengan musik atau gimana itu juga boleh. Kalau untuk posisi tidur saya rasa nggak apa-apa, mau gimana juga bebas, kecuali misalnya ibu punya penyakit jantung atau punya penyakit yang lain, itu memang posisi tidurnya biasanya menggunakan 2 bantal supaya nggak sesak, seperti itu ya. Menggunakan posisinya agak sedikit lebih duduk, itu cara-cara yang dilakukan supaya nggak sesak waktu tidur kalau misalnya punya penyakit jantung. Nah tapi selebihnya memang ini sesuatu proses fisiologis yang terjadi, proses yang sudah pasti terjadi karena penuaan. Nah jadinya kita harus membiasakan, kita harus beradaptasi lagi. Dan saya rasa ibu mau menggunakan musik, mau menggunakan apa supaya menenang itu nggak masalah, Bu. Bukan sesuatu hal yang salah, itu sesuatu hal yang boleh gitu ya. Ya seperti itu sih, Bu. Nanti kalau ibu sudah sangat terganggu sekali, boleh ibu berobat untuk minta pendapat dari dokter spesialis juga supaya tidurnya lebih nyenyak gitu. Kalau untuk sekarang boleh kita biasakan ya. Lalu kalau misalnya sehari-harinya dengan ibu exercise tadi juga sebenarnya itu bisa membuat tidur juga jauh lebih nyenyak dan jauh lebih baik, Bu. Ya, artinya ibu di rumah juga aktivitas fisik ya, cari keringat dan lain-lain, itu nanti tidurnya akan jauh lebih enak dibanding kalau ibu di rumah cuma diem aja gitu, seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, yang saya bisa jawab, Bu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir, kalau ada Amang Inang. Boleh, Amang? Satu pertanyaan terakhir, karena ya sudah mau ini. Iya, pertanyaan terakhir. Oh, untuk dokter. Ya, terima kasih. Ya, sebagai moderator saya disempatkan terakhir ya. Ini Dokter Buru Aritonang ya. Hari-hari hidup itu kan memang penuh dengan nuansa, apakah dikatakan sandiwara atau tidak. Saya pikir dokter melihat bahwa kehidupan itu adalah anugerah. Jadi apapun yang dilakoni dalam kehidupan itu semuanya bergantung dari rahmat anugerah saya kira. Tapi semua tadi teori yang dokter sampaikan, ada satu yang saya terkesan, kenapa dokter dalam hal memberi seperti sini pencerahan kepada usia lanjut maupun pralanjut, tidak memberikan secara faktual sesungguhnya apa yang bisa dilaksanakan dalam usia begini, kan. Karena tadi ada yang mengatakan 100 tahun itu masih bisa melaksanakan aktivitasnya dan berbuat dalam kehidupannya kan. Nah yang kita mau tanyakan, saya mau tanyakan ya, saya sudah 64 tahun. Saya memanjat pohon masih bisa. Saya pulang kemarin ke Sumut, saya memanjat pohon rambutan. Adik saya bilang, itu jangan sampai ke atas. Usia itu ingat, apa sih hubungannya dengan mengingat usia ini dengan memanjat itu pohon, itu rambutan itu. Jadi di situ saya terkesan bahwa kemampuan saya melebihi apa yang
diketahui orang, kan gitu. Nah, itu yang saya mau maksud, apa sih sesungguhnya dalam usia yang seperti ini harus diberi pengertian dan hal-hal yang bisa menyelamatkan diri orang itu atau orang yang kita tutori dalam kehidupannya. Itu Dok yang saya mau sampaikan. Dan juga ya, kalau saya bisa katakan bersaksi di sini, usia ibu saya tapi bapak saya dia almarhum 70 tahun. Tapi ibu saya almarhum umur 97 tahun. Di usia 94 tahun masih bisa maronan. Bisa memberi ya ke pasar dan menyanggupi dirinya untuk hidup sendirian. Maksud saya itu tadi yang saya terkesan bahwa janganlah dokter juga selalu menyuguhkan kepada orang-orang bahwa begini ya. Tapi anjurkanlah bahwa dokter itu juga merupakan ya sesama manusia, bahwa nikmatilah hidup itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu yang terkesan saya dalam hidup saya. Itu karena dari tadi Tuhan itu belum ikut dalam seminarnya Ibu Boru Aritonang. Itu yang saya maksudkan untuk kita ke depan. Ya, Boru Aritonang ikutkanlah anugerah Tuhan itu dalam setiap melakoni seperti itu. Yang saya maksud begitu. Terima kasih Ibu Aritonang, sukses senantiasa untuk melanjutkan karya dalam dunia kedokteran atau dalam dunia penyelamatan dalam kesehatan. Demikian, terima kasih Dok dan Dr. Steven. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Amang. Memang ya memang kalau memang hidup memang anugerah. Makanya tadi hidup tadi mungkin di slide-nya Dr. Steven sudah dijelaskan bahwa kunci dari kehidupan kita adalah spiritual. Jadi spiritual itu adalah kita mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Tadi sudah disampaikan sih sebenarnya di materi pertama, tips untuk menjadi lansia yang sehat dan produktif dan mandiri. Tapi intinya tadi saya setuju bahwa kita tidak boleh membatasi kemampuan lansia itu sendiri. Karena setiap orang gen itu akan berbeda, secara genetik juga berbeda. Ada lansia yang umur 70 tahun nggak bungkuk. Kok ada yang bungkuk? Nggak sampai 70 tahun juga bungkuk. Itu karena secara genetik kita berbeda. Kedua, ada yang sudah tua tapi kok merokok tapi nggak sakit paru-paru. Ada yang nggak ngerokok sakit paru-paru, itu jelas berbeda. Nah itu setiap manusia berbeda. Jadi tadi ada yang bungkuk di 100 tahun, tapi ada yang 70 tahun sudah bungkuk, itu jelas berbeda karena genetik kita berbeda. Obat aja kita dikasih itu akan berbeda. Tapi memang karena hidup itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan itu memang menjadi suatu siklus, bahwa dia itu akan bertumbuh, berkembang, plate, dan akhirnya akan turun. Itu memang jadi suatu kehidupan. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, selain tadi secara spiritual kita memang mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan ini. Nah, secara faktual, fakta yang boleh dilakukan oleh lansia adalah mereka tidak boleh hanya sedentary, hanya duduk, diam, nunggu di rumah. Nah itu, jadi tetap beraktivitas. Aktivitas fisik silahkan, latihan fisik silahkan, olahraga silahkan, malah harus. Jadi kalau memang senangnya berenang silahkan, senangnya sepeda walaupun 70 tahun silahkan. Tidak boleh dibatasin orang tua itu. Ya kalau mau manjat mungkin ya tadi ya manjat pohon rambutan. Kalau pasiennya Amang bisa gitu, malah itu sangat luar biasa. Artinya ketangkasan, kekuatan, kelincahan itu masih ada. Cuman memang anak-anaknya takut jatuh. Karena kita tahu tadi kepadatan tulang pasti berbeda sama Amang umur 40 tahun dulu. Jadi begitu jatuh umur 40 tahun nggak patah. Tapi kalau 70 tahun bukan berarti patah, beresiko gitu. Jadi anak-anaknya mungkin jangan opung atau Bapak jangan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk beraktivitas fisik, berolahraga, exercise, dilakukan rutin setiap hari, itu sangat dianjurkan ya. Jadi memang itu merupakan suatu kesatuan. Kita
hidup kita itu secara fisik kita pelihara, secara spiritualisme untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, damai, sejahtera, dan juga sosial. Karena itu tadi mungkin di slide-nya Dr. Stephen juga dijelaskan, komunitas sosial itu wajib. Karena apa? Mencari komunitasnya, ada teman ngobrol. Karena di rumah kan ketemunya cucu-cucunya yang nggak sama obrolannya. Tapi kalau sama dengan komunitasnya, yang sama-sama umuran biasanya namanya reminiscing kalau di kedokteran. Jadi dia mengingat-ingat lagi dulu yang pernah dia capai waktu muda. Itu reminiscing itu membangkitkan semangat dan confidence. Jadi dengan komunitasnya, oh iya saya dulu pernah mencapai ini misalnya. Saya dulu kuat nih, di kampung dulu saya berkebun, kuat dari pagi sampai sore. Itu dia ingat, oh dulu saya tuh pernah kuat seperti itu, reminiscing seperti itu. Jadi dengan lingkungan sosial, jadi tidak hanya fisik, tubuh ini, spiritual dengan Tuhan, dan juga sosial itu harus secara psikologis gitu sih. Tapi saya setuju dengan Amang bahwa kalau orang tua ya jangan dibatasin kemampuannya gitu ya. Kalau memang mampu ya silahkan gitu ya. Tapi paling mungkin yang hati-hati kalau punya penyakit-penyakit yang dulunya pernah stroke misalnya toh, itu mungkin agak tetap beraktivitas tapi agak hati-hati karena takut terjadi serangan berikutnya. Karena serangan berikutnya akan lebih berat daripada serangan sebelumnya seperti itu. Oke, ada Baik, Dokter Sylvia dan Dokter Stephen, terima kasih tadi atas pemaparannya. Kasih aplaus kepada kedua dokter kita yang sungguh luar biasa pada hari ini memberikan materi kepada kita semua. Baik, Amang Inang, puji Tuhan, sesi tanya jawab sudah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi dari narasumber kita, dari pembahasan dari awal sampai akhir, sampai sesi pertanyaan juga sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita membuat Amang Inang semakin memahami cara sehat dan produktif di usia lanjut. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja juga membantu kita semua dalam hal acara kita hari ini. Sekali lagi kita kasih aplaus buat kita semuanya. Dengan demikian selesai sudah acara seminar kita pada hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, shalom. Maaf, Amang Inang sebelumnya ada penyerahan piagam kepada Dr. Sylvia dan Dr. Stephen yang disampaikan oleh Amang Pendeta Hutasoid. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi terima kasih kepada Pak Dr. Stephen dan Ibu Sylvia Borari Tonang yang telah memberikan sajiannya kepada kami dari medis. Pertanyaan Pak Stinjak sebenarnya dari sudut teologi. Nanti sama saya lah nanti bertanya itu dari sudut teologi. Karena Ibu Sylvia dari sudut medis, jadi wajar apa ini. Dan saya sangat bangga lah sudut medisnya sangat baik begitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu, inilah yang bisa kita berikan melalui Dewan Diakonia. Memang benar itu Mazmur 90 ayat 10. Siapa yang tahu? Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami adalah 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Maka kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Jadi pas Ibu dokter, Pak dokter, pemazmur juga mengatakan 70 tahun ke 80 tahun memang sudah penderitaan dan kesukaran. Jadi supaya tidak menderita sekali, inilah ikutikan begitu. Jadi bagaimana dengan tim medis dari apa? Oh ya, silakan Ibu dari Puskesmas Antara, tim kesehatan yang sudah sangat
baik sekali memberikan waktu kepada kami untuk memeriksa kesehatan. Tadi saya sempat deg-degan juga tadi dipanggil oleh Sintua Butar-Butar yang pertama, periksa kesehatan. Sebenarnya tadi saya mau berencana yang terakhir aja lah diperiksa, supaya nggak ketahuan. Tapi didaulat oleh Amang Diakoni yang pertama lah, puji Tuhan lulus. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Ya silakan Ibu. Iya. Tapi Ibu, oh silakan Ibu. Tapi Ibu dokter, silakan Ibu dokter. Ya, jadi kami atas nama Gereja HKBP, seluruh para pelayan gereja dan para jemaat di gereja ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari tim medis Puskesmas Antara yang dipimpin oleh Ibu D. Borusilaen dan kepada Bapak Dokter dan Ibu juga Ibu Sylvia Boraritonang dari Rumah Sakit Unhas ya, Rumah Sakit Wahidin yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Jadi itu sama Amang Diakoni.